mulazamatil mu'taddatil maskani bighairi udhrin, dan termasuk di antara maksiat-maksiat badan adalah adamu mulazamatil mu'taddati, tidak adanya menetap wanita yang sedang menjalankan iddah lil maskani bagi tempat tinggalnya bighairi udhrin, tanpa ada udhur halangan. Dilarang khususnya bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk pergi meninggalkan rumah. Dia wajib untuk menetap di dalam rumah tersebut, baik itu orang yang ditinggal wafat oleh suami ataupun orang yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Bainunah namanya itu. Wajib hukumnya untuk menetap di rumah yang terjadi perceraian di situ, atau yang ketika suaminya wafat di rumah tersebut, jika rumah itu layak untuk ditempati. Tidak boleh ia keluar illa lihajatin, kecuali karena ada keperluan. Kalau dia ada keperluan seperti keluar di siang hari li syira'i ta'amin, untuk membeli makanan misalnya, enggak apa-apa. Jika tidak ada orang lain yang bisa diharap untuk membelikan makanan, maka dia boleh untuk keluar dari rumahnya. Wanita yang mu'taddah tadi, yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang dicerai dengan cerai yang bainunah, yaitu talak 3 misalnya, keluar dari rumah untuk memberi keperluannya, makanannya, boleh. Itu namanya lihajatin, karena ada hajat. Sebab apabila ia tidak keluar membeli makanan untuknya, maka dia akan kelaparan. Tidak boleh. Nah, kemudian waktu bagi perempuan yang sedang menjalankan masa iddah itu juga berbeda-beda antara siang dan malam. Kalau di malam hari ia boleh keluar, tetapi hanya di rumah tetangganya saja untuk sekedar berbicara atau berbincang-bincang. Boleh, asal pergi keluar rumah hanya mendatangi tetangga terdekatnya saja, dan tidak boleh menginap di sana. Wajib dia kembali lagi pulang ke rumah dan menginap di rumahnya. Begitu. Atau karena khawatir akan keselamatan dirinya, seperti misalnya rumahnya mau rubuh, mau gak mau wajib dia untuk keluar dari rumah tersebut. Pokoknya selama ada keperluan yang mendesak atau khawatir akan keselamatan dirinya, atau di malam hari hanya keluar ke rumah tetangga terdekatnya saja lalu kembali pulang dan menginap di rumahnya, maka hukumnya boleh. Selain daripada itu, dilarang bagi wanita yang sedang menjalankan iddahnya untuk keluar dari rumah, terutama ibu-ibu yang ditinggal wafat suaminya. Ini kadangkala baru 3 hari udah dibawa keluar ke rekreasi ke situ kemari, ke laut, ke mall, shopping. Gak boleh, kamu masih dalam iddah, kenapa jalan-jalan? Nah, ini larangan bagi wanita yang mu'taddah, al-mabtutah atau al-mutawaffa anha zawjuha. Wanita yang sudah dicerai 3 atau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Sampai kapan? Sampai iddahnya selesai. Jika wanita itu ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia menjalankan kewajiban tersebut sampai 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Tapi jika ia yang dicerai oleh suaminya tadi, maka dia menjalankan masa iddahnya sampai 3 quru,
yaitu 3 kali suci. Bukan 3 bulan 10 hari, nggak ada iddah 3 bulan 10 hari, itu nggak ada. Cari aja di kitab-kitab mana, nggak ada iddah 3 bulan 10 hari. Yang ada salasata quru atau salasata ashhur, 3 kali sucian. Maksudnya 3 kali suci dari haid. Haid suci 1, haid lagi suci 2, haid lagi suci 3. Berarti dia sudah boleh selesai dari iddahnya, boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang dicerai tadi, apalagi yang sudah talak 3, mabtutah, maka 3 kali suci. Haid suci 1, haid suci lagi 2, haid suci lagi 3, haid lagi. Nah, itu boleh dia sudah untuk keluar dan boleh untuk menikah lagi. Jadi memasuki haid yang keempat. Paham ya? Ada juga iddahnya yang salasata ashhur, 3 bulan. Siapa itu? Bagi wanita yang tidak mengalami datang bulan. Ini ada yang memang bawaan dari lahir, ada yang karena sudah menopause, sudah faktor usia. Nah, ini iddahnya adalah 3 bulan. Nah, jadi iddah itu 4 bulan 10 hari. Orang yang ditinggal wafat suaminya 3 kali suci, itu wanita yang normal, yang dicerai bukan karena ditinggal wafat, dan 3 bulan ini bagi wanita yang tidak datang bulan lagi. Tidak ada 3 bulan 10 hari, itu nggak ada. Kebanyakan masyarakat secara umum, orang-orang awam itu beranggapan iddah 3 bulan 10 hari. Dari mana itu? Ya, kalau haidnya normal bisa 3 bulan 10 hari, itu masuk dalam kategori salasata quru, 3 kali suci. Tapi ada perempuan yang datang bulannya itu kadang 3 bulan sekali. Ini bisa 9 bulan ini, atau bahkan 12 bulan, setahun baru selesai haidnya. Kenapa? Karena sucinya lama. Jadi begitu. Wa adamul ihdad ala zauj, dan juga termasuk dosa badan ini bagi wanita, adamul ihdad, tidak melaksanakan ihdad ala zauj, atas wafatnya suami. Apa itu ihdad? Ihdad itu adalah al-imtina'u minaz zinah, menahan diri daripada berhias, menahannya seorang wanita daripada berdandan. Sampai kapan? Sampai iddahnya selesai. Karena bagi mutawaffa anha zawjuha, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, di samping wajib menjalankan iddahnya 4 bulan 10 hari, dan wajib mulazamatu baitiha, menetap di rumahnya, kecuali karena keperluan-keperluan yang tadi dijelaskan. Begitu juga diwajibkan baginya al-ihdad. Apa itu ihdad? Al-imtina'u minaz zina, menahan diri daripada berdandan. Ingat, kalau suamimu sudah wafat, jangan dandan. Berdandan di sini bisa memakai wangi-wangian, bisa memakai baju-baju yang bagus dan menarik lelaki, warna merah misalnya, atau dengan bersolek, ya, bedak, kemudian lipstik. Baru sebulan suaminya meninggal, udah berpenampilan dengan penampilan yang penuh dengan dandanan dan hias. Haram hukumnya itu. Karena diwajibkan bagi wanita yang mu'taddah, al-mutawaffa anha zawjuha, atau mu'taddah iddatul wafah, untuk ihdad, menahan diri daripada berdandan.
Ini kadang baru sebulan sudah seperti artis dandanannya, bajunya, minyak wanginya jarak 3 meter udah keciuman parfumnya, bedaknya tebal, pincunya, lipstiknya tebal. Mau kemana kamu? Kalaupun ada lelaki yang menaksir kamu, kamu juga tidak boleh nikah dengan dia. Oh, iddah kamu belum selesai. Haram hukumnya menikahi wanita yang sedang masa iddah dan tidak sah nikahnya. Jika dia tetap berhubungan badan, maka dihukumi zina. Karena di antara syurutu sihhatin nikah khuluwul mar'ati minal iddah. Di antara syarat sahnya nikah adalah sepi dan kosongnya wanita daripada masa iddah. Ini perlu diperhatikan dan dipelajari, diketahui. Karena banyak kadangkala perempuan baru cerai seminggu udah nikah lagi dengan laki-laki lain. Nggak sah itu. Kalau laki-laki lain itu tahu, maka dia wajib untuk menolak, untuk tidak melangsungkan pernikahan itu. Tapi kalau dia tidak tahu karena dikelabui atau didustai oleh wanita itu, ya dia tidak berdosa karena dia tidak tahu. Wanita itu saja yang berdosa. Tapi kalau dia tahu atau pura-pura tidak tahu padahal tahu, dari saking pengennya kawin, udah gak usah masa bodoh, gak usah nanya, biar padahal tahu ini baru dicerai suaminya. Haram, tidak sah nikahnya, dan apabila berhubungan badan maka dianggap berzina. Karena apa? Syurutu sihhatin nikah tidak terlaksana. Sebab syarat sahnya nikah khuluwul mar'ati minal iddah, kosongnya wanita daripada masa iddah. Ini perlu diperhatikan. Jadi bagi yang ditinggal wafat oleh suaminya, di samping wajib menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari, ia juga tidak boleh berdandan atau disebut dengan al-ihdad. Apabila dia tetap berdandan dengan pakaian-pakaian yang menarik, atau dengan bedak dan lipstiknya, atau dengan parfumnya, maka dia berdosa. Kalau pakai celak boleh kata para ulama, tapi hanya di malam hari, karena tidak ada orang yang melihatnya. Nanti apabila sudah siang wajib dia cuci mukanya dan dia bersihkan celaknya itu. Sampai segitunya. Ini alisnya yang tipis jadi tebal, bibirnya hitam jadi merah, kulitnya yang hitam jadi putih, bedaknya tebal banget. Pakai baju yang mahal, parfum yang semerbak kemana-mana aromanya. Dosa kamu. Haram. Karena wajib ihdad. Jadi begitu. Wa tanjisul masjidi wa taqdhiruhu walau bitahirin, dan menajisi masjid. Ini termasuk maksiat badan. Tidak boleh hukumnya untuk menajiskan masjid. Hati-hati. Masuk masjid pakai sendal, padahal sendalnya baru saja nginjak kotoran ayam misalnya. Naudzubillah. Hati-hati, tidak boleh menajiskan masjid. Makanya haram bagi wanita yang sedang datang bulan untuk melewati masjid in khafat talwithahu, apabila ia khawatir mengotorinya. Wanita yang haid atau lelaki yang sedang junub boleh melewati masjid, asal jangan menetap dan berhenti, lewat aja. Selama khususnya wanita yang haid tadi tidak khawatir mengotori masjid. Tapi kalau sekiranya ia khawatir sebahagian dari darah haidnya itu akan mengotori masjid, maka haram baginya untuk lewat, apalagi berdiam. Kalau berdiam itu jelas haramnya, baik dia khawatir mengotori masjid ataupun tidak. Sama halnya juga dengan junub. Tapi kalau hanya sekedar lewat, orang junub boleh, orang yang haid ada tafsirnya. Jika ia
hanya sekedar lewat dan tidak khawatir mengotori masjid, maka boleh. Tapi kalau khawatir ada darah yang menetes nanti di masjid, maka hukumnya haram, karena itu dianggap menajiskan masjid. Tanjisu al-masjidi, menajisi masjid, itu dilarang. Dulu pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi namanya atau gelarnya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini kencing di Masjid Nabawi. Melihat itu Sayyidina Umar marah, sudah mau menghunus pedang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Da'hu, tinggalkan dia, biarkan dia sampai selesai buang air kecil." Setelah selesai dari buang air kecil, dia senang karena Nabi melarang Sayyidina Umar mencabut pedang tadi. Lalu dia kemudian berdoa, "Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tusyrik ma'ana ahada." Begitu. Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tusyrik ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Muhammad, dan jangan engkau ikut sertakan bersama kami seorang pun. Saya dan Muhammad saja yang dirahmati. Dari saking senangnya karena Nabi menyuruh Sayyidina Umar jangan mengganggunya. Maka Nabi mengatakan kepada si Badui itu, laqad hajjartal wasi', engkau telah menyempitkan yang luas. Rahmat Allah Ta'ala maha luas, kenapa hanya aku dan kamu saja yang dapat rahmat, kata Nabi. Udah, akhirnya Badui itu pergi. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, andai kata tadi kamu hunuskan pedang sedangkan Badui itu sedang kencing, tentu dia akan lari kemana-mana. Akhirnya kencingnya nanti kemana-mana. Jadi biarkan aja dia kencing di sana dan kita cukup membersihkan bahagian itu. Kalau dia lari sambil kencing, akhirnya semua masjid kita bersihkan. Nah, itu namanya siasat dalam berdakwah. Ya, mengingkari kemungkaran wajib, tapi pakai siasat. Jangan itu kemungkaran langsung aja main diingkari begitu tanpa memikirkan akibatnya nanti. Akhirnya apa? Kencingnya kemana-mana, membersihkannya pun jadi rumit nanti. Begitu. Dikasih nasihat sama Nabi, ini masjid, bukan tempat untuk buang najis. Kalau mau kencing jangan di masjid lagi, begitu. Nah begitu, jangan kayak kamu Umar, katanya. Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tusyrik ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Muhammad, jangan engkau ikut sertakan bersama kami seorang pun, biar kami aja berdua yang dirahmati gitu. Ente membatasi yang luas, kata Nabi. Ini Dzul Khuwaisirah ini pernah mengatakan, la in mata Muhammadun la atazawwajanna Aisyah. Kalau Muhammad meninggal, saya kawini Aisyah itu. Kurang ajar ya. Ini Badui, ada yang mengatakan aslul khawarij. Dari dia inilah asal mula sumber datangnya kaum khawarij yang mengadu domba dan memfitnah di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan begitu. Dzul Khuwaisirah namanya. Nyata ada sejarah-sejarahnya. Kalau terlalu polos, terlalu lugu, goblok juga jadinya. Jadi jangan terlalu lugu kamu jadi orang. Lugu, lu goblok gitu. Bodoh jadinya kalau terlalu lugu kayak gitu. Malah jadi asal usul khawarij gitu. Makanya belajar. Alhamdulillah. Tidak boleh menajisi masjid. Wa taqdhiruhu walau bitahirin, dan mengotorinya. Beda ya antara menajiskan masjid dengan mengotori masjid. Kalau menajiskan masjid pasti kotor, tapi kalau mengotori masjid belum tentu najis. Makanya beliau mengatakan walau bitahirin, walaupun dengan sesuatu yang suci, tetapi itu dianggap kotor, nggak boleh. Seperti misalnya ludah. Ludah najis nggak? Ludah tidak najis, tapi mustaqdzar, dianggap menjijikkan.
Wah, kalau ludah najis, hari-hari kita makan najis. Karena ludah ada di mulut kita masing-masing. Ludah nggak najis, tetapi dia dianggap jorok. Jangan meludah di masjid. Ingus juga tidak najis, tetapi dia kotor. Jangan memaus ingus lalu dipalitakan ke dinding masjid. Hati-hati. Kias hal-hal kotor lainnya, seperti misalnya upil. Tahu upil? Kerak hidung. Enak aja sambil berbaring di karpet masjid sambil ngupil. Sudah ada upilnya dilap di karpet. Ada kayak gitu. Ulun kayak itu dulu pipe. Nah, inti itu maksudnya. Iya. Atau bersin hajis. Basah tangannya, dilap di masjid begini, di karpet masjid begini. Ini masjid bukan punya kamu, makanya bawa tisu kalau kamu sedang flu. Ya hadis, dilap di masjid begitu. Itu takdzir namanya, termasuk maksiat badan. Takdzirul masjid, mengotori masjid. Walau bitahirin, walaupun dengan sesuatu yang suci. Ini kan ludah, ini kan air liur nggak najis, ini kan ingus nggak najis, ini kan upil nggak najis, tapi kotor itu. Kamu nggak usah repot-repot. Kalau ada tamu di rumahmu memaus ingus, dilapakannya ke karpet rumahmu, marah nggak kamu? Kamu punya tamu bersin, habis itu tangan yang basah kena air liur bersinnya itu dia lapkan di karpet rumahmu, marah nggak kamu? Kenapa? Jorok kan? Kalau kamu marah, maka masjid lebih berhak untuk dihormati daripada rumahmu. Hati-hati. Makanya di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun. Meludah di masjid itu kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafaratnya, penghapusnya kalau memang sudah terlanjur meludah adalah dafnuha, menguburkannya. Kenapa? Karena dulu masjid di zaman Nabi tidak ada tehal, tidak ada keramiknya, langsung lantai tanah, langsung beralaskan tanah. Jadi kalau ada ludah langsung digali di situ juga dan ditimbun ludah itu. Itu kafaratnya kata Nabi, tebusannya untuk menghapus dan menebus kesalahan yang kamu lakukan. Ya kalau sekarang tidak bisa main timbun-timbun di tanah, karena sudah pakai keramik, sudah pakai tehal. Jadi bagaimana? Kalau kamu meludah di sana, ya caranya kamu siram sama air sampai bersih dan kamu lap, begitu. Nah, kasih tahu tuh sama kawan-kawan, jangan asal-asal meludah. Nabi mengatakan al-busaqu fil masjidi khati'ah. Itu kesalahan kata Nabi itu, meludah di masjid. Itu ludah, apalagi ingus, apalagi dahak, tambah lagi itu. Na'udzubillah. Wattahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila an yamut. Dan tahawun, menyepelekan, bil haji, dengan ibadah haji, ba'dal istita'ati, setelah mampu, uang ada, badannya sehat, tapi nggak mau mendaftarkan haji, ila an yamut, sampai dia meninggal dunia. Dosa ini. Ya, kalau kita badan kuat, kemudian uangnya ada, udah daftar aja, begitu, sambil berdoa mudah-mudahan cepat berangkat. Kalau sekarang haji reguler, sekarang mendaftar mungkin 20 tahun yang akan datang baru berangkat, 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Kalau mendaftar umur 40,
Bisa umur 60 jadi kai-kai baru berangkat. Tapi ada lagi haji plus misalnya. Nah, kamu termasuk ekonomi yang menengah kemana ini? Ke atas misalnya. Ongkos naik haji plus adalah misalnya 150 juta, kamu punya uangnya, langsung kamu daftarkan. Maksudnya uang 150 juta itu uang dingin, bukan hasil ngutang sama orang. Bukan pula uang yang diperlukan untuk nafkah anak istri, bukan. Memang uang yang dingin. Udah, daftarkan saja, berangkat kamu. Enggak, haji itu kan kewajiban yang muwassa', fardun muwassa', kewajiban yang tidak wajib dilaksanakan seketika, boleh kapan saja. Jadi saya nanti sajalah. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Yang kita khawatirkan, khawatir ketika kamu tunda-tunda lalu kamu meninggal, dosa kamu, jadi fasik. Jadi fasik jadinya. Memang itu fardun muwassa', kewajiban yang luas. Artinya kapanpun kamu bisa melaksanakannya, nggak harus halan seketika. Yang kita khawatirkan umur dan usia yang tidak tahu dan sesuatu yang gaib, tidak bisa diduga-duga. Kalau ada orang yang mampu untuk berhaji, baik itu secara fisik ataupun secara finansial, secara keuangan, dia punya uang yang cukup untuk berangkat dan cukup untuk menjamin anak, istri dan semua yang ada dalam tanggungannya selama dia pergi dan datang lagi. Wajib dia untuk melaksanakannya, walaupun tidak tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, boleh. Tetapi kalau dia meninggal dunia sementara dia terus menunda-nundanya, maka dia berdosa. Hati-hati. Man wajada rahilatan tuballighuhu ila baitillahi falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyah. Na'udzubillah. Barang siapa yang menemukan kendaraan perbekalan yang bisa menyampaikan dia ke Baitullah, tapi dia tidak mau berhaji, maka matilah ia menurut kehendaknya, seperti Yahudikah atau seperti Nasrani. Na'udzubillah. Orangnya mukmin muslim tapi matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Karena apa? Dia mampu untuk berhaji tetapi ia tunda-tunda sampai akhirnya meninggal dunia. Wal'iyadzubillah. Nah, ini yang disebut dengan at-tahawunu bil haji, yaitu meremehkan, menyepelekan haji ba'dal istita'ah, setelah dia mampu. Arti menyepelekan, wah gampang sajalah. Nanti ada tahun 2023, ada tahun 2024. Padahal dia mampu untuk pergi haji di tahun itu. Haji plus dia punya uang 150 juta misalnya, atau sekarang 200 juta, dia bisa berangkat tapi dia nggak mau. Sengaja ditunda-tunda. Na'udzubillah. Dan sama maknanya dengan haji adalah umroh. Kalau mampu untuk umroh nggak apa-apa. Karena umroh dan haji sama-sama wajib seumur hidup sekali. Begitu yang mu'tamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Saya kan belum haji, masa boleh umroh? Emang ada syaratnya yang mau umroh harus haji dulu? Nah, yang bener aja kalau kamu kalau ngomong. Dulu ada yang kayak gitu. Banyak bener yang berangkat umroh padahal belum haji lagi. Boleh lah. Ya boleh, bukan boleh lagi, wajib kalau kamu mampu. Karena kewajiban umroh sama seperti kewajiban haji, seumur hidup sekali. Hanya saja apabila orang pergi haji, dia bisa langsung sekalian umroh. Tapi kalau orang pergi umroh saja, belum tentu bisa berhaji. Karena haji itu ada bulan-bulan tertentu. Al-hajju asyurun ma'lumat. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah pun hanya sampai tanggal 9 saja, hari Arafah. Al-hajju Arafat. Wukuf di Arafah. Nah, kalau umroh tidak dibatasi, kapan saja boleh, selagi kita tidak berniat ihram haji, nusuk haji, boleh kita berumroh. Dan sama hukumnya,
seumur hidup wajib sekali. Maka bagi kita yang mampu, laksanakan itu. Tidak ada istilah tidak boleh umroh kalau belum haji. Gara-gara perkataan kamu itu tadi, akhirnya orang yang sanggup melaksanakan umroh gak jadi umroh dia. Kamu yang tanggung dosanya. Kamu sih bilang seperti itu. Ada dulu yang kayak gitu bilang. Dan orang itu datang kepada kita. Dia bilang, Bib, ulun mau berangkat umroh, tapi ada Fulan bin Fulan katanya, dia bicara katanya, kalau kita belum haji nggak boleh umroh. Loh. Kalau kamu bicara nggak boleh dalam agama, kamu perlu dalil, karena agama bukan milik kamu. Nggak boleh katanya. Nggak boleh berarti dalilnya apa kamu? Sejak kapan orang yang berangkat umroh harus haji dulu? Nggak ada syarat seperti itu. Sama dengan orang yang berkurban dan akikah. Saya kan belum akikah, masa saya harus berkurban? Emang kenapa? Ada di antara syarat melaksanakan kurban harus akikah dulu. Atau saya sih mau akikah, tapi saya belum kurban, gimana ya? Enggak apa-apa, kau mau akikah, mau kurban. Kenapa dikait-kaitkan? Masa gara-gara tadi kamu tidak sholat asar, lalu kamu tidak mau sholat maghrib? Saya kan belum sholat asar tadi, masa sekarang saya sholat maghrib? Ya wajib kamu. Udah nggak sholat asar, nggak sholat maghrib lagi, double dosanya. Masa setelah masuk waktu isya, gara-gara tadi nggak sholat maghrib lalu nggak sholat isya gitu? Ya Allah, ini kadang orang awam ini macam-macam kadang-kadang pikirannya. Ya, mungkin dia ngelihat ini umroh, itu umroh, ini umroh, tetangga yang ini umroh, dia nggak punya uang, nggak bisa umroh, akhirnya bikin omongan-omongan yang miring, nggak jelas kayak tadi, karena hasud. Ini umroh, itu umroh, haji aja belum, lu. Emang ada syaratnya umroh harus haji dulu? Kamu kali pengen umroh nggak punya uang, sabar, doa, jangan hasut sama orang. Ya, kalau nggak punya uang, ya nabung, kerja sambil berdoa. Mudah-mudahan saya juga bisa berangkat seperti dia. Begitu, jangan mewas-wasi orang lain. Saya bicara seperti ini karena fakta. Ada orangnya datang dulu sama saya bilang, ulun hendak berangkat umroh, bibai ujar sidin itu kada boleh karena ulun belum berhaji. Nah iya, jakanya sidin tuh kada jadi berangkat umroh, nang menyambat kada boleh itu tanggung jawab di akhirat. Iya, karena kamu yang bilang tidak boleh. Sejak kapan peraturan itu ada? Sejak kamu ngomong ya, kayak punya kamu aja agama ini. Nggak ada. Di antara syarat sahnya umroh adalah berangkat haji dulu. Siapa bilang kayak gitu? Syafi'i nggak bilang, Maliki nggak bilang, Hanafi dan Hambali nggak bilang, ente bilang. Siapa ente? Bikin mazhab baru. Baca kitab nggak bisa, bikin mazhab baru. Ilmu alat nggak paham, bikin mazhab baru. Kadang yang kayak gitu keras kepala kadang. Subhanallah. Jadi jangan seperti itu. Masa gara-gara tadi malam nggak sholat witir, besok pagi nggak sholat duha gitu? Atau gara-gara tadi pagi nggak sholat duha, malam ini nggak sholat witir, apa hubungannya? Witir, duha. Macam-macam. Ilaan yamut, sampai kemudian dia meninggal. Akhirnya belum terlaksana juga hajinya, padahal dia sudah mampu tadinya. Dosa ini, fasik dia. Na'udzubillah min dzalik. Wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam ya'lam dainuhu bidzalik wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang maksiat badan lainnya di pelajaran yang akan datang insyaallah. Sebelum kita baca doa, setelah belajar ulun undang sarwi pian semua agar kiranya dapat berhadir pada malam Selasa ini dalam acara haul kakek kami Al-Habib Salim bin Ali As-Saggaf rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Acaranya bertempat di Aula As-Safi di depan rumah ulun, dan dimulai dari setelah sholat maghrib seperti biasa, majelis rutinan malam Selasa baca maulid, sampai kemudian dilanjutkan acara haul, tahlil dan sholat isya berjamaah.
kemudian menyantap hidangan ala kadarnya. Jadi ajak anak istri pian, tetangga semua, karena acara kita, undangan kita umum. Mudah-mudahan semuanya bisa berhadir, dijauhkan daripada uzur dan halangan. Insyaallah nanti kita mulai gotong royong Sabtu Ahad itu. Biasanya kawan-kawan Cikdam ini rajin-rajin, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan pian seberataan, menjadikan sebab bahagia hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamil.